Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, mau Pak Budi dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki aliyatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. In naqulu illa taraka ba'du aliyatina bisu' qala inni ushidullaha washhadu anni bari'um mimma tusyrikun min dunihi fakiduni jami'an summa la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Fa in tawallaw faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a. Inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Wa tilka adun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala in 'adan kafaru rabbahum ala bu'dal li'adin qaumi Hud. Sadaqallahul azim. Baik, kemarin sudah dibaca sampai 52. Artinya tapi belum dibaca. Yang 50 belum. 50. Nah, 50. Pada kaum Ad, kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Kalian hanyalah mengada-adakan kebohongan saja dalam penyembahan kalian terhadap selain Allah. Nah ini ya, masuk kisah Nabi Hud. Yang sebelumnya kisah Nabi Nuh selesai. Ya kan? Nabi Hud ini setelah Nabi Nuh ya. Iya. Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim ya. Nabi Hud sekilas refleksi flashback kira-kira kisahnya Nabi Hud secara umumnya apa ini? Satu, beliau Nabi setelah Nabi Nuh diutus kepada kaum Ad dengan mukjizatnya. Ingat Pak Anda? Pasti kan punya mukjizat. Iya pasti. Nabi Hud itu apa ya? Itu besi. Besi dia apa kan? Pandai besi. Oh bukan, itu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud itu. Nabi Hud ini kelebihannya mereka adalah orang-orang besar, perkasa, pemahat tebing. Oh iya. Ya kan, tebing-tebing itu dipahati jadi rumah atau jadi sesuatu yang indah yang belum pernah diulangi lagi hingga saat ini. Mereka mahat, iya kan, tebing-tebing besar-besar itu. Jadikan seperti rumah, ya kan, seperti itu ada kan jejaknya itu.
Itu insya Allah Nabi Hud. Terus mereka kemudian berbuat syirik kepada Allah. Terus hukumannya apa ya kalau nggak salah ya? Lupa hukumannya. Angin ya. Ya, lupa lagi ini loh yang kalau belajar sudah usia tua ya gini. Hah? Suara megar ya? Ya, lupa ini. Ini apa tuh ya? Apa mantap? Iya. Lupa ya hukumannya ini. Hukumannya apa dokter Anan? Yang 3 hari berturut-turut itu bukan Nabi Hud ya? Kamunya Nabi Hud? Nabi Hud ya apa? Yang warnanya kulitnya jadi hitam, kuning, terus merah, atau merah, kuning, terus hitam. Soleh itu. Nabi Soleh itu ya? Soleh. Oh Nabi Soleh ya. Apa hukumannya? Oh petir, angin kemudian balik itu. Ya seperti itulah ya. Ini coba kita bayangkan, kita baru belajar mungkin 1 tahun yang lalu, sudah lupa. Gimana ya? Bagaimana seorang Abu Hurairah atau ahli hadis, kalau kita ngomong ahli hadis kan yang terkenal ada 6 ya, itu bisa sampai hafal 1 juta hadis itu gimana? Sekaligus matanya. Hadis ini dari Pak Budi dari Pak Manto dari Dokter Anang, ini dari Rasulullah. Sampai itunya. Hafal 1 juta hadis sekalian sanadnya. Luar biasa itu. Kita 1 tahun sudah lupa. Apa membayangkan kayak kayak ikut ke dalamnya gitu. Seolah-olah dia itu ikut zamannya kan. Iya, ya satu itu. Terus yang kedua banyak yang dijaga. Artinya pandangannya dijaga, makanannya dijaga. Itu kan pengaruh juga kan. Mudah diingat. Jadi kan mudah ingat, ya kan? Ada di situ. Hukumannya apa? Ada? Belum ya? Nggak ada ini. Oh angin. Oh ya ini angin. Hah? Suara. Misalkan kan mereka di ayat di surat Al-Haqqah itu. Oh itu. Apa? Allah gimana? Allah timpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seakan-akan mereka tunggu pohon kurma yang tanggal itu. Iya yang sudah. Iya benar. Kaum Ad saya. Kaum Ad itu ditimpa angin ini. Angin ya. Oke. Ayat ke-50 mau nggak Pak Mantu? Oh sudah ya tadi ya. Oke. Nah, sekarang itu penjelasannya. Dan kepada kaum Ad. Ini menarik ya, nanti 50, 51, 52 itu adalah dakwahnya Nabi Hud kepada kaumnya. Coba perhatikan 50 nanti, ini dakwahnya terkait dengan apa? 51, kemudian 52. Bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam berdakwah. Ya kan? 51 dulu. Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Saudara. Oke. Terima kasih. Saudara mereka Hud. Satu itu. Yang materi dakwahnya selalu sama yaitu tauhid. Sekali-kali di sini sebutkan ya qaumi a'budullaha malakum min ilaihi ghairuhu. Ya, di sini sebutkan sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain Dia. Ya tahu, mana ya? Benar ya? Selain Dia tidak ada. Terus sebutkan in antum illa muftarun. Selain Dia, kamu hanyalah apa yang kamu lakukan selama ini, ya kan? Ini kan iftaro itu.
Iya kata dasarnya iftar ya Pak Manto ya. Muftarun mim kan orangnya. orang kan, isim orangnya kan, orang. Terus fa tak sama ro kan, fataro ini ya kan. Una kan jamak toh, ya Pak Manto. Iftaro ini. Jadi iftaro ini kemudian dia saat itu mengada-ngada. Artinya yang sudah diajarkan oleh Nabi Hud sebagaimana apa yang sudah diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Hud, tapi mereka tidak mau. Mereka membuat cara sendiri. Dengan ini yang kemarin kita bahas terkait dengan bid'ah ini tadi. Bid'ah adalah teknik sebenarnya teknik mendekatkan diri kepada Allah yang membuat cara sendiri. Teknik baru, nah ya, cara baru dalam mendekatkan diri kepada Allah. Itu bid'ah. Ya, ini disebutkan iftaro di sini. Jangan kamu mengada-ngada. Kalau sudah ada pakemnya, sudah ikuti aja pakemnya. Ya. Kalau sudah ada pakemnya, ikuti saja pakemnya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Tuh. Jadi yang pertama ada terkait dengan penegasan ini nanti ya, menarik ini. Penegasan saudara yang kemudian materinya. Yang kedua Pak Anto. 51. Wahai kaumku, aku tidak pada kalian. Bagi seruanku ini, upahku tidak lain, hanyalah dari Allah yang tidak menciptakanku, maka tidaklah kalian mengerti. Ya, disebutkan ya qaumi alukum alaihi ajra. Saya tidak minta bayaran dari kalian, imbalan dari kalian. Inna ajriya in antum illa alal ladzi fatoroni. Ya kan, fatoroni itu adalah zat yang sudah menciptakan aku. Maka tidak afala taklun terkait dengan imbalan. Terus yang kedua, imbalan ini adalah dari zat tidak minta imbalan. Kemudian apakah tidak berakal ya? Afala taklun. Kalian tidak menggunakan akal. Ya kan? Kan kita kan senantiasa dihadapkan dengan 3 kata yang menarik. 1, afala ta'qilun. Afala Apakah tidak yatafakkarun, berpikir. Afala tapi ya ingatlah itu. Ya, tak gitu. Ya tazakkarun, ya kan, berpikir itu ingat. Cakaroh. Nah ini kan 3 ini yang menarik kan. Di sini disebutkan kenapa berakal, kenapa tidak berpikir. Ayo kenapa? Dijelaskan. Enggak, saya enggak minta imbalan. Materinya jelas tuh ini. Nanti ini menarik. Materinya jelas. Kemudian di balik penyampaian ini, saya tidak minta apa-apa. Saya enggak mau imbalan. Kemudian diikuti dengan imbalan saya dari Allah. Kemudian diikuti dengan apakah kalian enggak berpikir, enggak berakal, berpikir, ya Pak. Di sini disebutkan apa? Memikirkan loh kan, di sini disebut memikirkan, iya kan? Kira-kira apa Bang Anto? Kenapa berarti?
Kenapa tidak disebutkan hanya berpikir saja? Afala yatafakkarun. Kenapa kamu kok tidak berpikir? Kenapa disebutkan afala takilun? Kenapa kamu kok tidak berakal? Sebenarnya kan seperti ini artinya kan? Kenapa kamu tidak berakal? Kira-kira apa? Ya karena itu Nah, manusia kan diciptakan dari Allah. benar. Kenapa kamu tidak berpikir? Nah iya, kenapa kau tidak menggunakan berpikir? Untungnya kan nanti kalau mereka Ya istilahnya iya, berpikir. Gimana? nggak memaksa. Nah, ayo kenapa? Gimana Pak? Bagaimana? Ini hal-hal kecil yang gramatikal bahasa Arabnya. Seperti kemarin kita kan baru tersadar, oh iya, istighfar itu luar biasa ternyata. Ya harusnya yang 60. Iya, ini 50 ini. Ya, kan menarik itu istighfar kemarin ternyata. Ya. Nah sekarang kenapa kok? Kenapa kok digandengkan dengan berakal? Berakal adalah berakal adalah coba dikali. Nah, makanya di Al-Quran lah. Ya, Suruh pelajari Al-Quran. berpikir ya ini sekedar untuk menguatkan kita. Sekarang. Iya kan? Seperti kita membaca informasi terkait siapa Allah. Harusnya dibaca. Bukan sih. Yang kemarin sih. Ayat kursi. Pak Mukim kemarin kan. Dibaca. Itu kan informasi. Itulah Allah kita kan. Dengan kelainan informasi seperti itu tanpa kita mendalami kan kurang kuat. Iya kan? Nah sebenarnya seperti ini juga kita semakin paham, oh ternyata seperti ini. Iya kan? Mengingati zikir ini artinya Sekarang. terjadi sesuatu kemudian ada kisah di sini di belakang ini yang kita harus ambil pelajarannya sebagai pelajaran atau ilmu kita untuk sekarang menghadapi masa depan. Tuh, ya. Sementara definisi yang bisa kita ambil. Dua ini yang menarik. Berpikir, hasil dari berpikir itu apa? Sama-sama sih hasilnya ada dua ini nantinya. Hasilnya itu ilmu. Hanya saja proses berpikir ini tidak selalu berdasarkan aturan. Tidak selalu. Berpikir bisa macam-macam. Orang bisa berpikir untuk mencuri, kan? Memungkinkan kan? Tapi kita menyimpulkan bahwa ilmu mencuri itu bukanlah ilmu yang berakal. Bukan termasuk orang-orang yang berakal yang menerapkan ilmu tersebut. Nah, ilmu aturan hasil daya pikir ini proses ini ya. Hasil proses berpikir yang kemudian digabungkan dengan aturan. Nah, inilah yang namanya berakal. Bagaimana caranya kan proses berpikir, bagaimana caranya kita berpikir data yang ada di luar dimasukkan ke dalam, diproses, namanya proses berpikir. Kalau proses itu berpikir menghasilkan sebuah kesimpulan tanpa ini, ya itu namanya Nafsu. nah banyak dipengaruhi nafsu, macam-macam karena tanpa ada aturan. Nah kalau hasil berpikir itu kemudian digabung dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, nah itu namanya hasil berpikir orang-orang yang berakal. Makanya di sini disebutkan setelah data ini, saya ini saudaramu, bukan orang luar. Saudaramu artinya juga kamu tahu personal branding, kualitas diri saya. Ini kan, saya bukan ujuk-ujuk datang dari luar, bukan orang asing. Kamu tahu kecil saya, ya kan? Kamu tahu sepak terjang saya, hidup saya, ya kan? Sudah teruji kualitasnya. Nah, kemudian menyampaikan seperti ini.
ya kan? Tapi di sini tetap ada penolakan, sehingga masyarakatnya pada saat itu tidak mengakui ini, tapi membuat cara sendiri dalam ini ya, membuat cara sendiri dalam proses mendekatkan diri kepada Allah. Intinya sama, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya itu, kalau kita ngomong yang penting baik, itu harus hati-hati. Ya kan, yang penting baik. Yang penting baik itu yang seperti apa? Kalau misalkan proses mendekatkan diri kepada Allah, baiknya ya seperti apa yang diinginkan Allah, bukan baiknya dari sudut pandang kita. Benar Pak? Ya, betul. Ya kan? Seseorang ke lokalisasi itu tanpa paksaan, saling ridho, saling menguntungkan. Benar Pak Manto? Ya kan? Proses bayar, tawar-nawar, pembeli senang, penjual senang. Ada sakit hati, tidak ada sakit hati, perasaan senang, gembira semuanya. Kan baik itu kan. Hanya saja baiknya itu tidak sesuai dengan baiknya Allah. Ya, seperti itu ya. Nah ini, sebetulnya setelah kalian tahu bahwa latar belakang saya seperti ini, menyampaikan seperti ini, dikala mereka seperti ini, dan juga dijelaskan bahwa saya tidak minta apapun. Nah ini yang menarik ini ya. Kalau kita lihat sejarah, ini sejarah lagi, pendakwah kita itu pasti punya pekerjaan. Seperti apa? Rasulullah kan punya pekerjaan kan? Itu ahli hadis punya pekerjaan semuanya kan? Imam mazhab juga punya pekerjaan semuanya. Ini ya, itu. Jadi ya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Yang tukang jam itu siapa namanya? Coba ingat. Oh, saya Albani. Oh, iya siapa? Oh iya, si Albani itu reparasi jam gitu, saya Albani gitu. Memang itu ya. Macam-macam lah, punya profesi masing-masing. Jangan asal aja. Ya, oke lah. Albani itu daerah kalau salah ya. Nah ini tidak, dan juga kalian sudah melihat sepak terjangnya ini, tidak minta alasan. Kenapa kamu tidak berpikir sesuai dengan ilmu yang kamu dapatkan, sesuai dengan ini. Di rangkaian ini, gak mbok olah gitu loh. Iya kan? Dengan aturan yang benar. Kok kamu masih menuduh bahwa aku mencari sesuatu di balik dakwahku. Itu ya. Nah, terus lanjut teman-teman. Dan mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras kepada kalian, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan janganlah kalian berpaling sebagai orang-orang yang gemar berbuat dosa. Iya, apa maksudnya apa? Suruh berdoa. Doa. Nabi Hud bisa menurunkan bisa menurunkan hujan dan kemarau juga. Gitu. Lainnya apa lainnya? Itu menarik. Kira-kira apa ini? Pak Chandra. Oh ini. 552 ini. 52 ya. Ini apa? Apa ini kan? Hah? Sesembahannya. Hah? Pak Manto? Hah? Yang 52 ya? Yang kaum ini yang menjalankan untuk kan ini sudah ini mengada-ngada kan? mengada-ngada sebagai maka diberi sama Nabi Hud untuk pencerahan supaya kembali kepada dan bertobat dunia. Bertobat. Mohon ampunlah
Iya. Tobat, benar, oke. tobat. Ya, Cuman karena itu sudah jadi apa ya? Menurut saya ini sudah keyakinan ya, keyakinan kaum Ad itu terhadap keyakinannya yang salah tadi dan sudah diikuti oleh banyak mungkin kaumnya untuk bisa berpikir tadi, untuk bisa ini. Kalau tiba-tiba atau kalau hanya 1 hari 2 hari itu sulitnya bukan. Jadi di situ dakwahnya ini nggak tahu berapa tahun itu baru bisa sadar apa enggak. Keterangan ya. Tapi yang jelas beliau dekat-dekat Nabi Nuh pastinya masih panjang-panjang umurnya. 130. Nabi Hud. Oh, 130. Kok pendek? Nah, saya itu sekarang aja. Nah, Nabi Nuh aja 1500. Ini Nabi Nuh, Nabi Hud, 130. Seperti itu ya. Ada yang lain nggak melihat ayat ini? Hujan. Apa hujan? Kaitannya rangkaian ayat ini. Tobat, hujan, terus lagi kekuatan, terus mujrimin tadi berbuat dosa. Apa rangkaiannya kira-kira? Dakwah, ada lagi lainnya, mujizat. Apa yang kita dapatkan dari ini? Apa ini? Ya, kepada Ini. kepada kaumnya untuk Hujan itu positif atau negatif? Ini menambah kekuatan ini. Hah? Positif. menambah kekuatan. Dalam konteks ini ya, ini menambah kekuatan. Konteks ini, hujan itu, jadi maksudnya ayat ini seperti apa? Kalian tobatlah, terus Nanti dikasih rezeki. nanti rezeki ini yang menarik. Jadi bertobatlah, mohon ampun, istighfar kemarin kan ada 2, hapus rekam jejak dosa, yang kedua hindarkan dari dampak atau konsekuensi dari dosa. Nah ini ya, istighfarlah, minta ampunlah agar kita hilang, terhapus jejak rekam dosa kita, dan kedepannya kita dihindarkan dari konsekuensi dosa itu. Ya, konsekuensi dosa kan dibersihkan, belum tentu kita kuat untuk proses pembersihannya, gitu kan? Dah, hai kaum lu mohon ampun lagi, sini kan istighfar kan? Wa ya qaumis taghfiru rabbakum. Nah kan, suma kemudian atau niscaya. Nah, kalau sudah istighfar, ini Allah akan memberikan sesuatu yang menarik. Satu adalah hujan. Ini yang diberikan menarik hujan. Wallahu alam apakah di saat itu lagi kering atau gimana ya kan? Yang kedua, kalian akan diberi kekuatan. Kekuatan ini menarik. Kekuatan di atas kekuatan kalian saat ini. Tambah. Padahal kaum Ad itu pemahat tebing, iya. Iya kan? Orang kuat Sudah kuat ditambahi sama Allah. Nanti wallahu alam, ini apakah iming-iming ya? Tapi yang jelas ini sebuah kepastian, ya kan? Tapi ya inilah itu. Tapi ya seperti ini ya, dan enggak mau, sudah diberi janji. Nah, keyakinan itu yang pengetahuan terkait dengan Allah ini sekarang sudah jelas kan? Siapa sih yang menyampaikan ini? Bukan orang jauh, orang dalam. Ini kan? Tahu sepak terjangnya, dia tidak cari apa-apa. Ini kan? Sudah jelas ini, sudah tidak berpikir. Terus lagi ada iming-iming, ada reward dari Allah seperti ini. Benar enggak? Kalau sudah seperti itu,
menambahkan kekuatanmu yang lebih, ya mungkin ini lagi gelisah terkait dengan kekuatan mereka sendiri ya. Wah, ini apa yang disampaikan Allah sesuai dengan keadaan kaumnya saat itu. Kemudian yang diminta oleh Allah terakhir, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa mujrimin. Mujrimin itu emak memijam, kata dasar itu jimrok sama mim, artinya itu lupa saya. Berbuat dosa di situ tulisannya. Berbuat dosanya itu seperti apa? Aduh, lupa saya. Tidak mengikuti, terkait dengan iftaro ini loh. Iftaro ini dia bikin cara sendiri. Ini mungkin kembali ke sini lagi. Kembali ke iftaro lagi. Sudah, kalau seperti itu sudah kalau sudah kamu istighfar saja sudah cukup, diberikan kenikmatan Allah, jangan bikin aturan-aturan baru lagi. Ikuti saja yang sudah diberikan oleh Allah. Nah ini ya, ini 3 ayat yang rangkaian yang bisa kita ambil pelajarannya menjadi satu rangkaian. Pelajaran untuk kita, kalau boleh saya mengambil kesimpulan di sini, 1, personal branding itu penting. Makanya kita beberapa kali sampaikan, kenapa kok Islam saat ini itu kocar kacir di sini ya, di sini itu kocar kacir daripada di barat. Karena bintang iklannya itu beda. Kalau di barat, ketika ada demo orang Islamfobia, ya orang yang tidak suka Islam, orang Islam malah apa? Muter ngasih makanan. Nah, kenapa kasih makanan? Demonya supaya kuat. Ayo, gitu. Tidak masalah, kasih makanan. Iya kan? Itu kan menjadi paradoks, sebuah bertolak belakang. Gimana orang saya demo kok masa malah ngasih makanan ke saya? Iya. Iya, ya kan? Lalu silakan demo. Itu kan kalimatnya persis dengan kakeknya Rasulullah ya. Kepada Ka'bah itu, Abraha itu loh. Ya, tidak masalah, silakan. Ada yang nah itu, silakan mau nyerah Ka'bah, tapi ini jangan dirusak. Ya kan? Kamu mau nyerang Ka'bah, silakan nyerang Ka'bah, tidak masalah. Itu ada yang punya. Menunjukkan tidak mengambil keuntungan dari dakwahnya. Ya kan? Islamofobia silakan, Islamofobia. Ya kan? Nah, bintang iklannya beda. Ya kan? Personal brandingnya ini. Kita kurang di sini. Yes, dengan berbagai macam keterbatasan kita. Mereka tuh kalau dilihat mereka kebanyakan mu'alaf. Mu'alaf bukan belajar dari nahwu sorof. Pasti akan kesulitan mereka. Dari terjemah, ya kan? Berusaha mencari, menanyakan ayat ini seperti ini. Ya kan? Jangan khawatir, ini itu kalau diingatkan, kalau di Al-Quran yang lama, timnya itu ada setengah lembar, ini banyak nama Kiai Haji. Jaga timnya itu kan, ini adalah terjemahannya itu luar biasa. Kan? Ikuti aja ini, seperti itu. Jadi 3 ini, ya ini personal branding, terus sepak terjang kita, ya kan? Dan kemudian ini mengajak orang untuk kembali ke jalannya situ. Ya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Yang tidak? Lain. Ini ya, ini seperti ini di saat ini. Contoh yang mudah paling kita di perempatan Pak Manto ya. Ya, bagaimana kita mengajarkan cucu? Kalau enggak personal brandingnya bagus. Ya kan, ngajarin anak, cucu, ya kan, seperti itu. Nah, jadi kalau proses branding di perempatan itu kita anak, cucu
Itu di rumah diajari, kamu yang baik-baik ya lisan. Di sekolah juga gitu, kamu diapain yang lisan. Tapi dengan tindakannya langsung di depan garis putih di lampu merah. Jadi pelajaran mana yang lebih terikat di sini? Apakah dari lisan atau dari tindakan? Nah itu dia gampang mencontoh daripada memahami. Nah berarti personal branding kita kan harus diperbaiki seperti itu. Ini personal branding orang tua ya. Ya, seperti itu. Ini kan? Orang tua di sini kan banyak. Ini iya bener ya. Sekarang kita lihat perhatikan apa pendidikan kita. Ini pendidikan kita. Ya ini ya ironi ya. Mungkin saya zamannya Pak Chandra ini, zamannya kita semua itu semua mandiri. PR dikerjakan sendiri, nggak selesai ya kita tanggung jawab sendiri. Tapi sekarang kan lain. Semua PR yang mengerjakan orang tua. Ini kan semua itu nggak tahu Pak Chandra. Kasihan. Iya, kerjakan sendiri. Oh iya. Ya, itu tanggung jawab ya kan, nggak selesai, ya kan. Ya itu, tapi kan ya, apa yang jenengan sampaikan itu hanya 1 per berapa dibanding datanya Mas Wawan. Siapa ya? Sing sekolah naik, sing ngeluh bapak. Jadi GPR. Itu kan juga kasih sayang yang salah dong. Iya kan? Kasih sayang yang salah. Ya itu ya. Tidak tepat, ya kurang tepat. Nggak tahu ini jadi nggak SMP ini membatasi penggunaan handphone. Jadi. Jadi. Oh, itu jadi. Ya, proses. Proses. Ya, nah, itu sudah hampir semuanya kok proses. Selama di sekolah nggak boleh pakai sama sekali. Nggak boleh. Ya kecuali ulangan. Oh iya. Ada izin. Ada case tertentu ya. Dia menjalankan terkait sama handphone. Boleh. Tapi setelah itu ya. Secara umum nggak boleh ya. Nah itu semua yuk mantap. Itulah. Enggak. Online juga. Pakai HP buat belajar online. Boleh kalau pakai belajar online, ya kan? Ya, tuh. Kayak kemarin diskusi sama Andika saya, ya kan? Medsos itu sebenarnya gimana? Andika bilang, enggak apa-apa. Saya bilang sebenarnya enak itu dilarang, seperti Cina, seperti dibatasi, ya kan? Karena apa? Alat medsos itu bagus. Tapi karena masyarakatnya belum siap untuk menggunakannya, jadinya kurang bagus. Ya, seperti pakai Facebook Live, Instagram Live, dan TikTok Live. Oh, banyak sekali kamu pakainya. Bukan belajar semuanya. Pakai aplikasi sosmed yang versi lain. Untuk belajar. Ya, postingannya Fawaid Haramain. Oh ya, benar. Itu ya. Jadi tetap kita proses internal kita tetap jalan. Tapi tidak menuntut itu sempurna. Ya, dan tidak menuntut untuk sempurna terus menyampaikan baru titik tertentu menyampaikan enggak. Di sela-sela proses kita menuju ke sana, itu tetap sampaikan. Seperti itu ya. Ini tuh bukan buat kaumnya Nabi Hud. Iya benar ini untuk kita ini ya. Semua kesalahan dia bertingkat juga. Iya benar. Semua dia ini kita cuma istighfar aja. Kita habis itu dikasih rezeki lagi. Nanti bertingkat lagi kesalahan kita. Terus ya, ada bentuk istighfar kan lisan, istighfar tindakannya gimana? Ya kan harus ini. Ya ini apa ya, hindarkan ya bentuk-bentuk istighfar tindakannya ya dengan menghindari potensi untuk ke sana, potensi untuk salah gimana ya?
Ini kan? Kita kan juga mengada-ada juga, kitanya sendiri. Iya, kita sendiri mengada-ngada. Benar, kita sendiri yang mengada-ngada. Ya kan? Bagaimana caranya berdakwah dengan sesuatu yang haram itu gimana? Kita melihat Pak Manto di depan sendiri, Pak Manto ya. Ya gimana ya kan? Kok bisa digabungkan ini gimana? Ya, seperti itu. Masalah akal sama pikir. Pikir itu kalau saya rasa ini prosesnya lebih singkat. Kalau akal lebih ke deepnya, dalam pakai perasaan juga. Oh macam-macam, bener. Perasaan pakai Aturan Al-Quran dan Sunnah. Tapi mungkin apa yang dikatakan orang nakal banyak akal itu Bener. banyak kiasan. Terus apa? Memang yang pekerjaannya dia negatif, memang dia pakai akal. Akal-akalan. Aturannya dia datanya ini yang jelek-jelek. Berarti orang berpikir dan orang berakal itu bisa positif, bisa negatif. Benar. Jadi salah satu menjaga ini datanya. Selektif dalam memilih data. Kalau berdasarkan definisi gramatikal Arab, akal proses berpikir yang menghasilkan ketundukan. Jadi kalau akal yang definisi bahasa Indonesia ya akal apa? Ya akal semua akal busuk, akal. Akal kalau artinya teksnya itu mengikat sebenarnya. Akal itu mengikat. Nah ini ya, jadi seperti ini. Inilah ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa ini juga akal ini apa ya, sebuah kebijakan. Iya. Memang ada jalan, ada beberapa jalan. Kita harus berpikir berakal, berpikir. Kita punya akal, beberapa jalan. Jalan yang mana yang kita tempuh sesuai dengan akal kita ini. Setuju itu. Bisa. Benar. Kan paling baik tengah-tengah sama yang buruk ini. Tinggal kitanya yang apa? Akal kita mau pakai yang mana. Benar. Gitu ya, tertingkat nantinya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh ini. Ya kan, data ini. Data satu, nah, aturan, terkait dengan aturan, pengetahuan kita tentang aturan, di mana aturan ini untuk, kalau saya memahami, pengetahuan aturan itu terkait untuk mengekang, membatasi setannya. Kalau yang membatasi internal, itu dengan proses pembersihan hati, menghilangi iri, dengki, yaitu untuk kan nafsu. Kalau ini dari luar, kalau ini dari dalam, untuk pembersihan nafsu untuk menghindari sesuatu negatif. Kan keputusan kita dalam berakal ini kan dari luar data, dari dalam ada dua ini toh yang mempengaruhi. Oh ya seperti itu. Cara menjaga ini apa? Dengan aturan. Cara menjaga ini dengan apa? Dengan proses pembersihan hati. Sama iman. Ya mau muncul semuanya ini nanti muncul sebuah keputusan yang yakin, nah itu. Yakin itu tidak hanya, jadi akhirnya nanti apa? Yakin itu tidak hanya yakin buta. Yakin itu berdasarkan dengan ini. Ada datanya. Ya kan? Misalkan kalau sisinya siapa ya, mungkin Pak Chandra mungkin, atau saya misalkan ya, Dokter Anang, dia melihat segala macam, yes, sebenarnya kita ngasih obat itu salah-salah itu bisa ya. Ngasih obat salah-salah itu bisa, ini toh menyembuhkannya Allah kok.
ya kan? Tubuh itu punya mekanisme penyembuhan sendiri, ya kan? Yang menyembuhkan Allah. Kita ini hanya obat itu hanya membantu menghilangkan keluhan saja. Proses menyembuhkannya tubuh sendiri punya mekanisme sendiri. Ini seperti itu. Baik. Tidak harus obat. Hah? Ini menyembuhkan. Adik saya nomor 3. Adik saya nomor 3. Spesialis anak konsultan. Kesimpulannya sederhana. 1, Mas, the best drug is no drug. Jadi, kepada pasien, the best drug, pengobatan terbaik bagi pasien adalah tidak dengan obat. Itu adik saya kesimpulannya. Jadi, Yang masih saya ingat tadi obatnya apa? Obat yang diberikan sama dokter itu obat stimulus. Ada hanya rasa sakit, menghilangkan rasa sakit itu aja, bukan menyembuhkan, menghilangkan, mengurangi keluhan saja. Sisanya itu menyembuhkan sendiri tubuhnya. Itu 2 kubu, ya kan? Adik saya nomor 2 sama adik nomor 4 nggak bisa, Mas, ya, harus dengan obat. Ya, terserah. Nah, kan? Saya 1, anak pertama sama anak 3 ini cenderung sama. Obat itu buat apa? Obat itu best drug is not drug. Jadi pasien di dalam itu bisa sampai 15 menit, 30 menit, kan? Tadi malam ada datang seorang ibu-ibu usia 40 dan dengan gatel, batuk, ya kan? Batuk tidak enak dihilangkan, jangan dihilangkan batuknya. Batuk itu adalah mekanisme tubuh untuk mengeluarkan benda asing. Kalau dihilangkan itunya nanti numpuk di dalam, biarin aja, ya kan? Ya, sekarang yang membuat batuk itu apa? Karena dahaknya. Kenapa kok ada dahak? Ada benda asing, entah minyak, entah alergi, entah lainnya. Ya kan? Produk mukus, produk lendir itu adalah produk dari adanya benda asing, itulah dikeluarkan. Kalau batuknya dihilangkan, ini tetap masuk ke dalam, nanti bahaya juga, ya kan? Jadi kenapa kok sampai ini? Ya, hilangkan penyebabnya. Oh, hindari makanan ini. Ya, nah, sekarang saya baru kasih obat mengurangi rasa batuk. Nggak saya hilangkan batuknya. Ya, mana gitu ya. Ya, tubuh menyembuhkan sendiri. Kalau saya pribadi ya kan berobat itu kan salah satu ya saya pertengahan maksudnya awalnya ada yang nggak usah obat, ada yang mau obat. Jadi berobat itu kan salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan ini kesembuhan dengan ahlinya gitu. Maksudnya ahlinya di sini kan kalau kita pengen bangun rumah, ikhtiar konsultasi sama arsitek, kemudian developer atau teknik sipil. Nah, kalau kita mungkin di bidang ya lain-lain ya ada kaliannya masing-masing. Mungkin yang di sini bidang kesehatan mungkin yang ahlinya anak-anak mungkin ke spesialis anak, hamil dan menyusui mungkin obgyn gitu dan sebagainya. Mungkin, nah ikhtiar itu kan dicontohkan sangat banyak contohnya ya di dalam Islam sendiri. Sedangkan hasilnya nanti kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di Islam itu nggak boleh kan kita nggak ada ikhtiar, hanya pasrah kepada Allah kan nggak boleh. Saya kemarin malam barusan mendengarkan nasihatnya salah satu Maryam itu waktu melahirkan Isa kan disuruh ini tendang aja itu pohon kurma gitu. Padahal pohon kurma itu kalau didorong oleh oleh banyak orang itu belum tentu goyang gitu. Jatuh, doyan enggak, apalagi jatuh. Apalagi Maryam dalam kondisi hamil, melahirkan lemah dan disuruh mendorong untuk menjatuhkan kan sangat mustahil ya. Tapi sama Allah disuruhnya ikhtiar, ada ikhtiarnya dulu. Sedangkan hasilnya kita jangan melihat ikhtiarnya, kita ikhtiar hasilnya tetap tawakal sama Allah.
yang diminta Islam kan seperti itu, dengan pasrah, kemudian wis aku yakin sama Allah itu kalau salah kelompok orang yang ini yang ini yang juga dilarang oleh Rasul kan. Rasulullah juga nggak nyuruh kamu mulai rezeki duduk di masjid aja berdoa berzikir sepanjang malam sepanjang hari 24 jam zikir terus kan nggak seperti itu. Tapi ada ikhtiarnya, mungkin keluar seperti burung yang keluar pagi hari pulang dengan kenyang misalnya. Tapi ada ikhtiarnya, walaupun itu mungkin sebentar, seperti saya Albani bekerja walaupun cuma 2 jam gitu ya, tapi berkah gitu, keberkahannya saya mendengar kisah-kisah kan soal ini. Dia ada ikhtiarnya, nggak usah ngoyo-ngoyo, misalkan kita tetap berusaha yang terbaik, tapi hasilnya apapun itu kita serahkan sama Allah, kita terima takdir kan nanti. Nah, hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak sesuai dengan kita harapkan, itulah bagian dari takdir. Kadang takdir sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang takdir juga tidak sesuai dengan kita harapkan. Maka kita kan sebagai muslim ini bersyukur ketika mendapatkan nikmat dan bersabar ketika mendapatkan ujian. Ya. Ya itu ya. Salah satunya berobat tadi, Ustaz. Kalau nggak usah berobat, kalau misalkan infeksi gitu ya, pasien abses, plekmon. Oh ya harus dikasih itu. Sendiri. Nggak bisa itu. Bisa meninggal. Benar. Misalkan pasien HIV misalkan nggak usah minum minum ARV, kamu ikhtiar menyembuhkan jeruk ya, atau HIV jadi AIDS, jadi virulensi semakin kan. Ini salah satu ikhtiarnya. Pengobatan itu kan juga melalui penelitian riset yang ilmiah, maksudnya benar. Enggak bertentangan dengan ujuk-ujuk kan. Benar. Ya seperti itu. Kadang ini perilaku masyarakat sendiri yang kurang pas. Sakit, kalau dulu dikasih apa Pak Manto? Yang umum langsung dikasih antibiotik. Beli sendiri di apotek, ya kan? Itu edukasinya. Jadi saya bikin, kapan kasih antibiotik? Apakah setiap batuk kasih antibiotik? Ya kan? Pasien itu selalu seperti itu. Saya minta dikasih antibiotik, jangan, buat apa? Ciri-ciri pemberian antibiotik pada batuk, salah satu identifikasinya adalah warna dahak. Warna dahak ada berapa Pak Manto? 1, hijau. Yang kedua, kuning. Yang ketiga, putih. Ya kan? Mana? Kalau putih masih belum. Kalau yang 2 ini harus diberi antibiotik. Itu karena sudah ada radang. Kadang pasien langsung beli sendiri, kan? Ya mana ya? Sering seperti itu juga kan? Ya itulah. Jadi kita harus tahu teknik-teknik tertentunya, kapan harus enggak, kapan harus iya. Baik, ada yang sampaikan, Pak Chandra? Kemarin lari ke pertanyaannya Handika. Yang medis. Oh iya. Medis dan non medis gimana? Itu kan ada yang medis dan non medis. Pak Manto. Ada yang namanya efek placebo itu. Efek placebo. Efek placebo itu tahu? Efek placebo itu ketika saya memberikan Pak Manto, saya beri obat 10. Ya kan, nanti diminum 3 kali sehari ya. Separuhnya itu pil kosong, jadi isinya tidak ada apa-apanya. Permen. Tapi ternyata hasilnya, enak sembuh ya, itu namanya efek placebo itu, psikisnya aja. Ya saya membandingkan dari Ustadz Faizar misalnya rukiahnya begini, yang Gus Dedi seperti ini, kok kita ke DM ke Ustadz Faizar ini belum dibahas. Kembali ke yang tadi, iftaro tadi, mengada-ngada. Proses mendekatkan diri kepada Allah terkait dengan penyakit kita, proses penyembuhan kita. Kita ingin menyembuhkan sesuatu, ya kan, penyakit kita. Caranya gimana? Mendekatkan diri kepada Allah, ya kan?
proses pendekatan ini sesuai dengan apa yang diinginkan Allah enggak? Ya kan? Indikator yang tidak itu adalah satu biasanya pakai mahar, itu sudah enggak. Memindahkan ke telur, ke ayam, ke kambing, ya itu corek semuanya itu. Ya kan? Itu tidak benar Ustaz. Apalagi coba logikanya kurang gimana? Setan dimasukkan ke botol yang dulu itu. Apa acara apa itu? Jin, saya tangkap jin. Nangkap sih apa? Acara apa itu? Pemburu hantu. Wah itu kan ada berapa banyak orang percaya, saya tuh heran ya, botol yang masukkan kok bisa, padahal dia di sini bisa masuk kemana-mana. Iya mana ya. Dan itu banyak yang percaya. Dulu, sekarang ya udah nggak ada. Nah itu ya, cara identifikasinya gimana? Identifikasi caranya dia. Proses mendekatkan diri pada Allah seperti apa? Oh ternyata masih dalam tanda kutip syar'i yang sudah dibenarkan yang ikuti. Kalau satu aja tidak sesuai dengan syar'i tinggalkan. Nah masalahnya kita adalah tidak bisa mengidentifikasi itu. Oh, Mas Andra udah tahu nih, cara rukyah masalah udah tahu. Yang Balio pakai kayak mantra-mantra Jawa itu. Balio, tulak pala kayak gitu. Oh iya dah. Iya. Itu yang situ. Banyak, disuruh niruin. Oh. Arab dulu apa Berjamaah gini toh. kutip ayat sedikit terus Dipimpin. ada mantra Jawanya. Ya borongan berarti. Ya, kayak Ya itu, makanya satu aja identifikasi tidak benar, ya kan? Mendingan kita mundur dengan asum saya tidak tahu cara seperti itu, ya kita mundur aja. Ya ya, itu ya. Banyak sekarang tokoh-tokoh yang luar biasa itu, ya kan? Ya apa awas ya Pak Manto? Sudah lihat? Nah, belum, wah cari itu, nanti ketawa sendiri nanti. Ya, ini juga penting bagi kita terkait dengan apa yang disampaikan Pak Chandra tadi. Kita juga terkait dengan hukum ini, ya kan? Proses tetap berjalan, perbaiki kualitas kita, tetap dakwahkan, walaupun ini terus ini mesti ada ini, ya kan? Fitnah atau omongan negatif itu pasti ada. Ini kan, coba dilihat di sini. Ketika Nabi Hud menyampaikan ini, ada yang bantah enggak? Ada yang mampu membantah enggak? Ya dibantah. Enggak, artinya argumen siapa yang menang? Kira-kira Nabi Hud kan yang menang. Karena memang logikanya logika pasti. Setelah tidak berhasil mempertahankan argumen, apa yang diserang? Kira ada dua orang nih diskusi, ya kan? Nabi Hud menang karena memang pemikirannya dia itu nggak nyampe seperti Nabi Ibrahim. Ini Tuhanmu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kamu sembah? Setelah argumennya kalah, apa yang diserang? Personalnya. Iya, personalnya diserang. Semua mantu seperti ini, mantu seperti ini, ya kan? Dan itu terjadi sejak dulu. Dan itu jadi makanya kita yakini, oh, kok orang ini aneh sih, ya kan? Kita diskusi tataran ilmu tiba-tiba nyerang personal kita, pribadi kita, ya kan? Oh berarti sudah, artinya dia sudah dalam tataran keilmuan sudah nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini. Gitu Muhammad. Ya, sama ketika pengadaan acara-acara ini ya, kalau misalnya enggak sesuai ya, akhirnya diskusi mentok ya, akhirnya nyerang pribadi, ini serang pribadi. Ya kan, tuduh ini, kamu tuduh ini, ya, seperti itu. Ini namanya apa di logical fallacy itu ada ini istilahnya ini. Apa nih kan? Jangan seperti jerami atau apa itu bahasa Inggrisnya saya lupa ya. Oh, Jawa. Hah? Bukan.
Bukannya itu ya. Ya Pak Manto ya, ingat seperti itu. Iya Pak Manto, gini gara-gara istrinya cerewet. Nah ya kan, iya Pak Manto sering sini apa belajar soalnya istrinya cerewet untuk ngadepi istrinya. Ya jangan personal kan itu, gitu. Baik, lanjut Pak Manto. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-sekali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perbuatanmu, dan kami sekali-sekali tidak akan percaya kepadamu. Setelah materi disampaikan, dikali resolusinya seperti ini, ya, mulai pernyataan terbuka dari mereka. Ya Hud, hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Jadi sudah mentok ya, ditutup apa? Sumun bukmun umyun, sudah seperti itu. Krek, sudah, ya kan? Maksudnya ini gimana? Padahal Nabi Hud apa ya? Mukjizatnya Nabi Hud apa ya? Ya itu Ingat enggak? mukjizatnya bisa mendatangkan hujan kering juga. Kemarau sama hujan ya. Oh, bukan. Maksudnya seperti Nabi Soleh mendatangkan unta. Terus apa? Nabi Hud enggak ada ya, hanya kelebihan umatnya aja yang kuat, arsitek itu aja ya. Ini ada yang menarik karena bibayin jitana datangkan kepada kami bibayinati wama nahnu bitarikin apa ya bitarikin enggak kelihatan. Ini ya suatu bukti. Jadi kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata. Ini di dalam tabelnya disebutkan walaupun kaum Nabi Hud itu diberi banyak kenikmatan, sungai, kurma segala macam, kemampuan yang kuat, ya kan? Tetapi dia itu menuntut Nabi Hud untuk mendatangkan mukjizat yang sesuai dengan keinginannya dia. Ini yang tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak seperti Nabi Soleh. Kaumnya Nabi Soleh minta apa Pak Manto? Luar biasa permintaannya Nabi Soleh itu. Apa? Saya minta unta. Itu toh. Gampang kalau itu dah. Unta berwarna kuning. Warna merah. Karena unta warna merah itu derajatnya paling tinggi. Apalagi? Nah, keluar dari batu dalam keadaan hamil tua. Luar biasa toh. Saya minta unta warna merah, betina warna merah, grade-nya tinggi sekali, sedang hamil, keluar dari batu. Londanya itu batu ini. Jadi nggak pada baju. Bisa batu ini, ya kan? Luar biasa. Sesuai dikasihkan. Tapi memang mereka tidak cari kebenaran. Mereka hanya cari pembenaran saja. Wok angel. Iya kan? Lah, kasusnya Nabi Hud ini mungkin tidak seperti itu. Salah satu pengingkaran mereka terhadap Nabi Hud adalah karena ini tidak diperkenankan oleh Allah, permintaannya sesuai dengan bukti yang nyata, sesuai dengan keinginan dia enggak. Sama seperti orang sekarang, saya minta melihat Allah dengan mata kepala, tidak mungkin itu. Ini seperti itu. Ini salah satunya. Dan kamu sekali-kali tidak akan meninggalkan, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu. Ya ini kembali lagi mencari pembenaran. Toh nanti kalau apa keinginannya dipenuhi, sama saja jawabannya tetap meninggalkan ajarannya Nabi Hud. Ya kan? Karena motivasinya itu tidak cari kebenaran. Ya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Seperti itu ya. Nah itu. Baik, sampai sini ada yang disampaikan?
tidak akan beriman. Coba, karena mukminun kan beriman di akhirnya. Kamu diartikan kita percaya di sini kan. Berarti beriman di sini terkait dengan bukti yang nyata. Ya, kalau kita ambil pelajarannya, kalau kita bisa mengambil bukti yang nyata dari alam semesta ini, ayat kauliyah dan ayat kauniyah, sebenarnya itu sudah cukup untuk menjadikan kita orang yang beriman. Beriman kita itu bukan beriman buta, tapi benar-benar cocok dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah akal kita ini. Itu kuat bener, ya kan? Seperti itu. Ada yang sampaikan di sini. Lanjut, Om Anto. Dan kami tidak bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila pada dirimu. Hud menjawab, sesungguhnya aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan bersaksilah kalian bahwasanya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan sebagai sembahan-sembahan. Nah ini ya, kami tidak mengatakan bahwa sebagian sembahan kami menimpakan penyakit gila. Kembali lagi, personal lagi yang di sana. Ya, seperti itu. Terus Hud menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan ini. Ini juga kepada kita, ya kan? Artinya kita di ayat 5354 kita, ya kembali lagi keluarga ya. Sebagai laki-laki kita hanya bisa menuntun, tidak bisa menuntut. Ya mana ya? Mau Pak Manto keluar dari sini istrinya jadi diem tidak mungkin. Adalah keluarga ya. Lah iya kan Pak Manto ya? Orang lain. Dalam keluarga siapapun isi, terutama keluarga tanggung jawab kita ya. Yes, kita bisanya hanya menuntun aja seperti ini. Selebihnya kamu punya urusan sendiri dengan Allah. Ya, menuntut karena kamu enggak tuntut. Saya cerai ganti saja. ya, saya tukar kamu ya kan seperti itu. Saya cari kompetitor supaya kamu tahu. Nah, itu. Bersaing, nah, itu. Nanti mengada-ngada ya akal-akalannya Pak Manto. Ini ada ayatnya ini ya. Gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Biasa terkait dengan serangan personal, dan sampaikan di sini bahwa ya aku bersaksi bahwa kepada Allah dan saksikanlah olehmu berlepas diri. Dan berlepas diri di sini apa yang disampaikan oleh Dr. Anang juga setelah banyak ikhtiar udah sini cara ini. Tidak hanya sekali saja kita mendakwahi istri kita, ya kan, keluarga kita tidak sekali, tetap terus berkali-kali, hanya saja hasilnya kembalikan kepada Allah. Ini ya, luar biasa Pak Manto, ya. Tiba-tiba istrinya diem kan bingung juga Pak Manto. Ya angel. Nah, kenapa kamu diem, nggak cerewet lagi? Saya jadi tidak ingat sama Allah lagi nih. Ya, lanjut Pak Manto. Lakukanlah tipu daya kalian terhadapku dan janganlah kalian memberi tangguh kepadaku. Nah ini semua, ini disampaikan kenapa yang disampaikan kepada kaumnya Nabi Hud disampaikan melalui Nabi Hud seperti ini, ya. Nah selainnya sebab itu, ya kalau kamu maunya seperti itu silakan, ya kan. Dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Lanjut Pak Manto. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Tidak ada suatu makhluk yang berjalan bernyawa pun, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Ini kan kepengetahuan kita terkait dengan siapa Tuhan kita, ya kan? Setelah proses ikhtiar yang luar biasa ini ya, beberapa kali mengalami
serangan personal itu tetap terus saja. Ya. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Robku, Robmu, tidak ada suatu binatang melatamu melainkan dialah yang memegang ubun-ubun. Artinya apa? Itu udah jalankan. Kamu mau ngapain silakan, ya kan? Karena saya yakin bahwa semua itu atas kehendak Allah, atas izin Allah, ya kan? Sesungguhnya Robku di atas jalan yang lurus. Lanjut. Mana? Maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa risalah yang aku diutus untuk menyampaikannya kepada kalian, dan Tuhanku akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian, dan kalian tidak dapat memudaratkannya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha memelihara segala sesuatu. Ini ending-endingnya obraling. Sesungguhnya aku telah menyampaikan apa atau amanah apa yang aku diutus untuk menyampaikan kepadamu, dan Robku akan mengganti kamu dengan kaum lain. Ini yang tidak ada di kita ya, ini yang tidak ada di kita. Dan Robku akan mengganti kamu dengan kaum lain dari kamu. Ini tidak ada. Nggak ada. Nah, selesai nanti kita adanya kiamat. Selesai ya. Dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Robku Maha pemelihara segala sesuatu. Lanjut 3 ayat lagi. Dan keputusan azab kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka dari azab yang berat. Nah ini ya, ini azabnya itu oleh Dr. Anang tadi, suara atau dibalik tadi. Kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan pula mereka di akhirat. Ada 2 keselamatannya, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan di akhirat dari azab yang berat. Lanjut. Kisah kaum Ad yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan mendurhakai rasul-rasul Allah, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Dan itulah ini kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob mereka. Lah ini kesimpulan-kesimpulan juga terjadi pada kita. Pelajaran ini juga sampai kepada kita loh ya. Artinya sampai kepada kita, dan ini juga itulah kisah yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita jangan sampai terjebak pada hal yang seperti itu, ya. Pengingkaran terhadap Allah dan mendurhakai Rasulnya. Sekarang bentuk mendurhakai Rasul di era kita apa, Pak Manto? Kalau dulu kan jelas-jelas, ya ada objeknya, ada sosoknya untuk diingkari. Kalau sekarang, gimana Pak? Nasab. Hah? Terkait nasab. Nah di kita sendiri aja, kita sendiri, agar tidak terjebak dalam pengingkaran mendurhakai Rasul ini. Apa contoh-contoh yang ada di kita aja? Menentang sunnah Itu menentang sunnah itu termasuk mendurhakai Rasul, iya kan? Ada kan Quraisy terakhir muncul lagi ya videonya. Selamat Natal itu ada di Quran. Iya, cari ada di kayak. Nggak ada. Nggak ada tuh. Hah? Nggak ada. Oh itu profesor loh, profesor. Iya, tapi kok kayak nyimpang. Nah itu ya, itulah, ya kan? Jahil itu seperti itu, bukan mereka bodoh ya. Iya. Jahil itu seperti yang seperti profesor seperti itu, tapi ya. Dari sini disebutkan penguasa-penguasa. Itu jadi contoh di kecil di kita adalah mendurhakai Rasul ya, mengingkari ajaran Rasul, ya kan? Dan waspada terkait dengan itu, ya. Terus dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran.
Itu tiba-tiba Pak Manto ikut-ikutan Rano Karno. Ya kan? Ngapain Rano Karno kemarin Pak Manto? Ngapain? Nggak lihat? Pak Manto kan, Pak Manto, Rano Karno kan acara Natalan dong di Jakarta, di Bundaran HI kalau nggak salah. Ya kan? Ikut. Pak Manto tiba-tiba ikut di sana ya kan, paling depan sendiri kan. Ya itu ya. Iya memang, repot memang. Jadi ada kepatihan. Lah iya. Nyala. Ya, kalaupun kita jadi gini, posisi kita, ya Allah alam dia adalah pejabat publik, ya kan? Pasti dia punya alasan dengan Tuhannya terkait dengan harus menjalankan seperti itu, ya kan? Kalau kita apa? Ikut-ikutan. Kalau kita apa, ya kan? Tidak ada urgennya. Kalau menurut agama berarti boleh. Lah, hukum dasarnya tidak boleh. Hukum dasarnya tetap tidak boleh. Tapi pasti dia punya alasan, punya argumen sendiri kepada Allah. Ya Allah alam diterima atau enggak kan tergantung masing-masingnya. Ini seperti itu Pak Manto ya. Ini seperti Pak Manto ini mencetak buku kerohanian, ya kan? Setiap hari dibaca Pak Manto ya. Sempat. Tidak pernah. Loh lah ya. Di sini. Lah ya enggak tahu. Ganti di sini. Tahu kelewat apa? Ganti. Ketawitan. Pak Manto ini cetakannya buku rohani semua ada. Itu masjid apa? Masjid. Gereja Kota Madiun loh. Gereja Kota Madiun. Pacar, jalan pacar. Oh iya. Oh iya jalan pacar. Apa itu? Seberangnya satu itu. Oh itu. Veteran. Nah itu ya. Gloria. Loh, ya di sini kalau misalkan pengetahuan terkait dengan kerohanian Pak Manto kan lebih jago kan? Oh, enggak tahu. Kan dibaca terus kan daripada kita. Enggak tahu. Baik, lanjut Pak Manto terakhir. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Gitu ya. Jadi ditutup. Ini adalah pelajaran untuk kita. Ya baca ini. Ini apa? Hah? Ini Nabi Ad ya. Kaum Ad. Kaum Ad ya. Ini dilanjutkan Nabi Hud ya, Bro. Dona kaumnya itu namanya Ad, nabinya namanya Hud. Nah, ya. Binasa semua ini. Halo? Binasa habis Ditumpahkan di habis. Yang beriman Oh iya yang beriman keluar. Iya. Yang beriman keluar ini udah habis. Udah habis semuanya. Jadi Allah kalau menghapus kaum ya seperti itu. Kalau umat terdahulu habis. Itu satu dunia, satu lokasi. Kalau ini sepertinya kaum. Satu lokasi. Satu lokasi. Yang kalau saya meyakini Nabi Nuh aja yang total. Nabi Nuh itu totalnya tinggal berapa? 82. Satu dunia banjir semua, habis semua. Karena doanya Nabi Nuh kan luar biasa. Jangan sisakan satupun orang yang tidak beriman kepada Allah. Habis semuanya. Terus yang kedua, dasarnya lagi semua orang, Nabi Nuh dijuluki apa ya? Bapak manusia ya. Bapak manusia kalau nggak salah. Jadi Nabi Adam itu asal usulnya, tapi Nabi Nuh itu bapak manusia. Karena setelah Nabi Nuh, semua manusia itu bernasab ke sana. Bernasab ke tiga ini. Sam. Hah? Wahid. Hah? Ham ya, kalah Pak Chandra. Sam, Ham dan Yafid mengarah ke sana semuanya, ya kan? Jadi habis. Yang lainnya hanya lokal. Ini seperti kaum Hud, kaum Soleh, nanti
kaum Lut, kaum ini dihabiskan kan itu. Ini kan kaum dihabiskan. Inilah pelajaran untuk kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Baik, ada yang tanya kan? Apa? Ini mana? Yang kita sebagai pemimpin kan, apalagi kayak presiden ini membawahi bermacam-macam agama. Ya kan sebelum pidato kan ucapan salam semua. Iya, itu yang saya tidak setuju juga. Saya tidak setuju. Gimana Bang? Setuju nggak? Itu saya. Ya, permasalahannya kan Bapak bukan pemimpin itu. Kalau pemimpin membawahi semua. Gimana? Kenegaraan ini. Nah, kalau misalkan makanya itu hukum dasarnya saya tidak setuju. Tapi karena mungkin posisi beliau seperti itu, Allah alam. Makanya kembali kepada mungkin dia punya alasan sendiri atau seperti apa itu. Ya saya anggota saya kan ada yang Kristen juga. Ada yang laporan ke saya, TU saya. Ini ada yang Natalan biasanya ada baptisan. Saya bilang diem aja. Diem aja. Dan kalau dibahas. Ini gimana lagi? Ya, kita ada. Mau pikirannya mereka aneh-aneh ya, saya bawa strike aja. Baru berapa orang? Ini masyarakat banyak. Ada dampaknya. Kalau kita cuma nyebutkan satu agama, pasti nuntut. Lainnya masih nuntut. Ya itu kalau urgennya kita, untuk kita sendiri apa? Kalau enggak ya sudah usah. Iya benar, jangan ikut-ikutan. Ya, gitu ya. Dan sekarang ya banyak dari kita ikut-ikutan itu, nah dasarnya kurang kuat. Karena masyarakat tuh nggak tahu arti nakam itu apa. Jadi dengar mengucapkan nggak ada yang ingin itu tuh tahunya kan. Soalnya satu-satu juga. Nah itu. sebenarnya tahu. Ya sekarang yang orang-orang mualaf ya, yang dulunya keluarganya masih non Orang kafir ya? Terus pemane apa? Orang tuanya. Ustaz Felix apa ya? Ustaz Felix. Bapak ibunya masih Nasrani. Terus yang Ustaz Felixnya udah Muslim. Bener-bener sampai kayak gitu. Apakah dia mengucapkan selamat? Sepertinya udah. Karena di Natal itu sebenarnya kalau tahu ya pasti. Iya, enggak maksudnya kebijakannya dia. Ayo selamat kak. Oh doa selamat. Ya. Selama kita tidak terikat dengan hal tersebut, tinggalkan aja. Ya kan, tidak ada kepentingan untuk kita. Kalau orang tuanya non Muslim kan, maksudnya tuh ini apa? Seperti kasusnya Ustadz Felix atau siapa itu? Atau lainnya ada ditan atau apa? Tetap ini kan apa? Lakum dinukum waliyatin, tapi tetap berbuat baik kan? Artinya ya. Tapi adabnya tetap berlaku baik. Walaupun sudah ada batasannya. Iya. Berbuat baik kepada orang tua tetap, ya kan seperti itu. Iya benar, tapi tanpa menyinggung ketauhidan. Didukung bener, aku didukung waliyatin. Selesai dah. Iya Dika. Kalau yang luar itu kadang tuh toleransi dong, saya aja ngucapin mereka. Ya wes kalian gak usah ngucapin selamat di sini. Dari teman-teman yang umat ya. Ini apa namanya? Banyak. Versinya ya. Banyak, maksudnya banyak, bukan banyak versi. Banyak ustaz-ustaz yang satu paham.
Satu malam untuk tidak usah. Oh, tidak mengucapkannya. Sehingga teman-teman yang lain jamaah-jamaahnya itu bagus, banyak yang tidak. Iya. Cuma yang saya heran untuk yang teman kita yang di Lainnya. apa ada ustadz yang kenceng juga untuk melarang mengucapkan itu di NU misalkan? Nah, iya paling ya Pak. Ustadznya. Akhirnya jamaahnya itu banyak yang bias juga bingung gitu. Nah, sudah ada di sini tadi penguasa-penguasanya kan yang bikin masalah, ditambah lagi umatnya juga ikut-ikutan. Di kampung saya dulu nama kiainya sendiri mau ngaji. Kalau pas ada 25 ucapan selamat dok, selamat dok, selamat. Tapi nggak jelasin apa artinya itu Natal sebenarnya. Selamat itu setengah-setengah, Mbak. Sebenarnya selamat kan dia dipotong, jadi selamat kan selamat lagi. Di tengah. Selamat kita selamat malam mungkin. Dia nganggapnya tidak selamat malam. Abu-abu Mas ya. Padahal jelas kan lakum dinukum baliatin toh. Padahal jelas, abu-abu kita dalam memegang ketauhidan kita. Itu. Nah, dia selamat untuk dia. Iya, Jelas lah. Nggak usah. aman. Personal branding. Personal branding toh. Kita adalah Oh iya, tidak ada apa-apa. tidak ada masalah sebenarnya. Iya kan? Tidak ada masalah. Iya mana ya? Baik, alhamdulillah. Sudah libur semua ya besok ya. Nah, insya Allah. Menarik besok. Jangan libur tuh? Selibur. Tanggal 31 masuk. Oh, Pak Mantoto yang libur berarti. Tanggal 31 Oh, merah. Oh, Cuber tuh. Iya. 31. Besok kan 31. Libur. 30 gitu. Iya. Enggak cuti tuh. Udah. Kalau kampus sudah sejak tanggal 22 udah libur. Enak makanya itu. Enak di kampus saya. Natalan panjang, nanti Idul Fitri panjang lagi. Ya. Baik, alhamdulillah itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.